martela babun bil wakti utawi iki bil wakti ila martela akan wakaf wa lughatan al habsu wa utawi wakaf wa ude wakaf lughatan ing dalem munggu bahasa lughatan ing dalem munggu bahasa iku al-habsu ngakr iku al-habsu ngakr wakaf menurut bahasa adalah menahan. Qalu waqaftu kaza ay habastuhu ya. Seperti perkataan waqaftu kaza, saya mewakafkan kaza, ini tidak ada maksudnya ay habas tuh saya menahan. Di wakaf menurut bahasa adalah al-habsu menahan. Wa syara'an lan utawi wakaf ing dalam munggu syara. Wa syara'an lan utawi wakaf ing dalam munggu syara. Sedangkan menurut syara wakaf adalah iku habsu malin ngker harta. Iku habsu malin ngker harta. Adalah menahan harta. Harta itu ditahan ya, jadi kalau ditahan maka tidak boleh dijual, tidak boleh diberikan, tidak boleh ditasarufkan, ditahan. Menahan harta, yang mana harta yang ditahan tadi yumkinu kangkongan opo al intifa'u ngalap manfaat. Opo al-intifa'u ngalap manfaat, yang mana harta tadi bisa dimanfaatkan. Opo al-intifa'u ngalap manfaat bihi kelawan mal, bari ketika dimanfaatkan eta harta teh ma'a baqoi ainihi serta tetap kahanane mal ya, ma'a serta baqoi tetap ini kahanane mal. Jadi barang diwakafkeun teh kudu bisa dimanfaatkeun. Bari ketika dimanfaatkeun kondisi ayeuna, bentukna, zatna dalam keadaan tetap tidak habis. Beda jeung pare, apalagi makanan itu bisa dimanfaatkan, bisa, tetapi ketika dimanfaatkan akhirnya habis. Nah, ini barang yang diwakafkan itu adalah harus mal yumkinu al-intifa'u bihi, artinya harus sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Tetapi ketika dimanfaatkan, dimana harus ya kondisi barangnya harus tetap ketika dimanfaatkan. Nah, biqotnya tasarruf kelawan megot tasarruf, biqotnya tasarrufi kelawan megot tasarruf fi raqabatihi ing dalam mengkahanana yasimal, fi raqabatihi ing dalam kahanane mal, dan tidak boleh ditasarrufkan ya. Kalau sudah diwakafkan tidak boleh ditasarrufkan, kemana dijual, kemana tidak boleh ditasarrufkan, dialih milikan. Biqotnya tasarruf muta'alliqun bihabsi wal muradu bil qat'i al man'u ya. Fi raqabati ayyi dzatihi, tidak boleh ditasarrufkan dengan memutuskan tasarruf fi raqabati illam dzati yasi mal. Jadi harta yang diwakafkan tidak boleh ditasarrufkan. Kemudian penggunaannya juga ala masrofin ing atase panggonan tasarruf, ala masrofin ing atase panggonan tasarruf mubahin kang mubah. Jadi juga digunakan dalam penggunaan yang mubah ya, untuk diserahkan buat keperluan yang mubah ya.
Nah, itulah wakaf ya. Wajihatil lan wa ala masrafin mubahin, terus mubahin wajihatil lan jihad. Itu definisi daripada wakaf. Jadi wakaf itu adalah habsu malin, menahan harta. Yumkinu, yang mana harta tersebut imkan al-intifa'u bihi, imkan atau bisa dimanfaatkan, ma'a baqa'i ainihi, serta tetap bentuknya atau keadaan barang tadi, dengan bikot tasarruf, dengan memutuskan, dengan cara memutuskan tasarruf fi dzatihi fi raqabati, pada zat barang tadi, ala masrofin mubahin, untuk diserahkan untuk kepentingan yang mubah atau untuk digunakan pada kepentingan yang mubah dan berarah wajihatin. Nah, itu definisi daripada wakaf. Nah, ini definisi berikut menjelaskan tentang syarat-syarat wakaf. Nah, jadi qad ishtamala hadzal ta'rif 'ala al-arkanil arba'ah. Jadi di dalam ta'rif ini sudah mencakup rukun-rukun yang 4. Di antaranya adalah harta yang diwakafkan itu harus intifa, yumkinul intifa, syarat nanti harus bisa dimanfaatkan. Kemudian ketika dimanfaatkan, ma'a baqa'i ainihi, harus tetap ketika dipakai. Maka mewakafkan padi, mewakafkan makanan itu tidak boleh, karena ketika diintifa itu akan habis bentuknya. Kemudian biqati tasarruf, barang yang diwakafkan itu tidak boleh ditasarrufkan, tidak boleh dijual belikan. Nah, kemudian syarat berikutnya adalah ala masrofin mubahin, artinya harus digunakan pada penggunaan yang mubah. Maka mewakafkan tanah untuk membangun gereja misalkan, itu hukumnya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena itu adalah sesuatu yang tidak dihalalkan. Jadi ala masrofin mubahin, ala masrofin mubahin, harus pada penggunaan yang mubah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal aslulan utawi dalil atau asal, wal aslulan utawi asal fihi dalam wakaf iku khobaru muslimin, khobare imam muslim, hadis imam muslim. Mana dalilnya, mana hadisnya? Idza mata muslimu, idza mata nalikane mati sapa al muslimu wong Islam. Ya, dalil tentang wakaf. Idza mata nalikane mati, ketika mati al muslimu, seorang muslim, in qata'a, maka putus, maka pogot opo amaluhu, amale muslim. Ketika seorang muslim sudah meninggal dunia, maka amalnya itu terputus. In qata'a, maka putus, opo amaluhu, amale ya si muslim. Illa min salasin, angin saking telung perkara. Illa min salasin, angin saking telung perkara, kecuali dari 3 perkara. Walaupun dia sudah mati, tetapi amalnya masih terus mengalir, pahala masih terus mengalir. Mana? Shadaqatin jariyatin, rupanya siji sodako jariyatin, kang ngalir pahalane. Walaupun orangnya sudah mati, pahalanya akan terus mengalir. Inilah keuntungan umat Islam ya. Orangnya sudah mati tetapi pahalanya terus mengalir, itu kayak pensiunan ya. Sudah tidak kerja tapi dapat ya, gaji tiap bulan. Nah, ini ternyata itu adalah ajaran Islam. Di Islam juga ada orang yang sudah mati tetapi pahalanya terus mengalir, itu jadi ahli surga yang paling kaya ya. Makanya ada sebuah keterangan mayit ketika meninggal dunia, dia minta untuk kembali lagi, untuk dihidupkan kembali. Apa yang dia inginkan? Apa? Sodako. Dia ingin menjadi ahli sodako, apalagi sodakonya ada sodako jariyah, wakaf ya. Makanya santri harus kaya. Tekadkan saya nanti ingin menjadi orang kaya yang ahli sodako, perlu dibuktikan. Namun bukan duit buru-buru sodako, dibiasakan. Setiap dapat uang, setiap punya uang, ambil 2,5%.
punya uang 10.000, ambil berapa? Ini sampai ambil berapa? Ambil 200 rupiah atau 100 rupiah, masukkan ke kenceleng. Biasakan dari mulai sekarang. Nah, nanti tunggu keajaiban, tapi jangan terlalu berharap keajaiban. Nawa itu utamanya adalah lillahi ta'ala. Kalau kita beribadah karena misinya, karena tujuan utamanya adalah pahala ataupun khasiat, ini dikhawatirkan ibadah kita tidak istiqomah ya. Ketika khasiat itu belum kita dapatkan, kita keburu pegel ya, keburu jengkelannya berhenti. Padahal yang paling baik dalam ibadah adalah dua muha, yang terus menerus kita lakukan. Punya uang 100.000, ambil 250, masukkan kenceleng. Latih dari sekarang. Apalagi uangnya uang untuk makan, ya, masukkan ke bendahara, titipkan ke bendahara, ya, supaya kita jangan sampai menyusahkan orang lain. Terus dilatih. Nanti kalau sudah kaya, latih dengan sedekah jariyah dan wakaf. Wakaf tanah, misalkan 1 bata, misalkan berapa 1 bata? 1 bata 1 juta, atau setengah bata, terserah kita. Ini walaupun si muslim tadi sudah meninggal dunia, tetapi dia akan terus mendapatkan limpahan pahala. Aw ilmin yuntafa'u bihi, aw ilmin atau ilmu yuntafa'u kang den alat manfaat, yuntafa'u kang den alat manfaat apa bihi, ilmu. Nomor kedua, yang pahalanya terus mengalir walaupun orangnya sudah tiada meninggal, adalah ilmu yang bermanfaat. Mang Ramzi ngaji Fathul Mu'in, kemudian dia mengadakan kajian-kajian Fathul Mu'in, spesial Fathul Mu'in, sampai dapat gelar Ramzi Fathul Mu'in. Kemudian muridnya tersebar di mana-mana. Si muridnya juga mengajarkan lagi ilmunya, sampai terus puluhan bahkan ratusan tahun sudah meninggal Kang Ramzinya, tapi ilmunya masih terus dimanfaatkan, maka pahalanya akan terus mengalir meskipun orangnya sudah tiada. Ini keuntungan bagi kita, apalagi kalau digabungkan sedekah jariyah ongko-ongko, ilmu manfaat ongko-ongko. Ini yang ketiga nih, yang tidak kalah hebat. Awaladin atau anak solehin kang soleh, awaladin atau anak solehin kang soleh, atau punya anak yang soleh. Hidayat punya anak ya, anaknya dipesantrenkan, anaknya dididik sampai menjadi ulama besar, anak yang soleh tuh. Hidayat ini sudah meninggal dunia, malamnya itu anaknya berdoa, Robbil firli warhamni, apa, wali-wali itu firli wali-wali daya warhamhuma kama rabbayani shaghira atau shighara mangga. Gitu. Ay muslimin tegese anak kang muslim, ya dong kang dongaaken sapa si walad, ya dong kang dongaaken sapa si walad, lahu maring si muslim. Lahu maring muslim yang pertama itu anak yang senantiasa mendoakan kepada orang tuanya. Itulah keuntungan, walaupun orangnya sudah meninggal dunia, dia akan terus mendapatkan kiriman pahala. Nah, di sini ada bahasa sedekah jariyah. Apa sih yang dimaksud dengan sedekah jariyah? Ini oleh ulama diartikan bahwa yang dimaksud dengan sedekah jariyah di sini adalah al-waqfu. Wa hamalan nanggungaken sapa ulama lan nanggungaken sapa ulama as-shadaqatal jariyah tain sedekah jariyah. Ulama menanggungkan atau mengartikan sedekah jariyah teh alal waqfi ngatasé wakaf. Jadi maksud sedekah jariyah ternyata adalah wakaf. Jadi ketika seorang muslim meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali dari 3 perkara. Yang pertama adalah wakafnya gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Duna nahwil wasiyati oranana seumpamane wasiat. Oranana seumpamane wasiat bil manafi'i kelawan pira-pira manfaat.
bil manafi kalawan pira-pira manfaat al mubahati kang den wenangakeun. Jadi yang dimaksud dengan sedekah jariah teh wakaf, bukan wasiat dengan manfaat-manfaat yang diperbolehkan. Kalau saya mati saya wasiat ini itu namanya wasiat, bukan wakaf. Jadi yang bisa mengalir pahalanya itu adalah apa? Sedekah jariah itu adalah wakaf, bukan wasiat ya. Bukan wasiat dengan manfaat yang diperbolehkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa waqafalan waqaf sapa Umar Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Awakaf kenana naon ardon ing bumi. Ardon ing bumi. Sayyidina Umar radhiyallahu an, beliau mewakafkan sebuah bumi, sebuah tanah. Asobah bi Khaybar, yang dia dapatkan dari tanah Khaybar. Asobah kang merkoleh sapa Umar ha ing si ardon. Kang merkoleh sapa Umar ha ing ardon bi Khaybar, ilm tanah Khaybar yang dia dapatkan di tanah Khaybar. Bi amri kelawan perintah Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atas perintah Nabi sahabat Umar mewakafkan sebidang tanah yang beliau dapatkan di tanah Khaybar. Wa syarata lan nyaratakeun sapa Sayyidina Umar biha ing dalem ya si wakaf atau ardon biha ing dalem ardon syuruton piro-piro syarat, dan beliau membuat sebuah ketentuan-ketentuan di dalam tanah yang dia wakafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Masyarato lan nyaratakan sapa Sayyidina Umar biha ing dalam ardon syuruton ing piro-piro syarat, beliau membuat ketentuan-ketentuan di dalam wakaf. Mana di antaranya? Minha ikut tetap setengah saking syurut annahu utawi satemene kelakuan, annahu utawi satemene kelakuan iku la yubau ora dendol, iku la yubau ora kena dendol opo asluha, opo asluha asale ardun, opo asluha asale ardun. Ya, yang pertama ketentuannya itu bumi tersebut tidak boleh dijual, pokok ataupun asal bumi tadi tidak boleh dijual. Bumi yang diwakafkan tidak boleh dijual. Wala yurasulan ora kena den waris opo yasi, wala yurasulan ora kena den waris opo yasi aslu, dan kemudian asal daripada tanah yang diwakafkan tidak boleh dijual dan tidak boleh diwariskan. Sumber daripada tanah yang diwakafkan itu satu tidak boleh dijual, dua tidak boleh diwariskan. Wala yurasu lan ora kena den warisaken opo asal. Wala yurasu lan ora kena den warisaken opo asal, kemudian tidak boleh diwaris. Nah, terakhir wala yuhabu lan ora kena den wehaken. Wala yuhabulan ora kena den wehaken opo asal, kemudian tidak boleh diberikan barang wakaf satu. Wa anna man waliyaha ya'kulu minha tapi bil ma'ruf. Wa anna man lan satemene wong wa anna man lan satemene wong waliya kang ngurusi sapa siman ha ing ardun dan sesungguhnya orang yang mengurusi wakaf ini, misalkan wakaf itu diurus oleh si A atau si Zaid. Nah, si Zaid yang mengurusinya iku yakulu kenamangan sapa siman minha saking ardun, dia boleh memakannya ya. Silakan memakan, tapi bil ma'ruf, kelawan ma'ruf.
Jadi bagi orang yang mengurusinya boleh memakan, tapi dengan cara yang baik, jangan berpoya-poya dari hasil tanah tadi. Bahkan wajib kaimu lang kena aweh mangan sapa man waliyaha, lan kena aweh mangan sapa man waliyaha sadiqon ing sana, sadiqon ing sana. Boleh dimakan, boleh memakannya, dan juga boleh memberi kepada saudaranya. Tapi bil ma'ruf. Oh, non ghairu mutamawilin. Wa yutimu sadiqan ghairu mutamawilin, ghairu mutamawilin perkara kang ing liyane perkara kang nerima dari harta, ing liyane perkara ing liyane perkara kang nerima dari harta. Tapi yang diberikan itu adalah bukan yang mutamawil, tapi ghairu mutamawil yang tidak bernilai, boleh diberikan kepada saudaranya. Nah, tidak boleh barang-barang yang bernilai karena ini barang wakaf. Rawahu Syaikhoni yang meriwayatkan dari sapa Syaikhoni, Syekh loro. Wa huwa lan utawi Sayyidina Umar iku awwalu man waqafa fil Islam. Iku awwalu man kawitane wong waqafa kang waqaf sapa siman fil Islam, di dalam Islam, dan Umar ini merupakan orang yang paling pertama wakaf di dalam Islam. Ya, jadi ketentuan wakaf itu la yuba'u, tidak boleh dijual, la yurasu, tidak boleh diwariskan, la yuhabu, tidak boleh dibeli hibahkan. Gitu. Bagi orang yang mengurus tanah wakaf boleh memakan, tetapi bil ma'ruf, boleh memberikan kepada saudaranya, tetapi ghairu mutamawwil, sesuatu yang tidak ada nilainya atau tidak gede nilainya. Orang yang pertama kali mewakafkan dalam Islam adalah Sayyidina Umar. Beliau mewakafkan sebuah tanah yang beliau dapatkan di Khaybar atas instruksi dari baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Yusuf lan aywaruya an Abi Yusuf lan dan riwayataken saking Abi Yusuf. Abu Yusuf itu murid Abu Hanifah. Wa Nabi Yusuf lan dan riwayataken saking Abi Yusuf. Opo annahu sak temene Abi Yusuf. Opo annahu sak temene Abi Yusuf iku lama sami'a. Semangsane ngrungu sapa Abu Yusuf. Iku lama sami'a semangsane ngrungu sinten? Sapa Abu Yusuf. Ketika Abu Yusuf itu mendengar khobar Umar in hadise Sayyidina Umar, tadi teh dengan bahwa wakaf mah tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan gitu ya. Annahu rupane satemene kelakuan kula yubau ora kena dendol apa asluha asale ardun, tanah pokok yang diwakafkan teh tidak menang dijual. Nah, maka begitu Abu Yusuf muridnya Abu Hanifah mendengar hadis itu, langsung beliau mencabut meralat roja'a makan jabal sapa Abu Yusuf. Roja'a makan ngajak kalau sapa Yusuf atau meralat sapa Abu Yusuf. An qauli Abi Hanifah, saking kauli Abu Hanifah. Beliau meralat kaul Abu Hanifah yang mengatakan bibai'il waqfi, kelawan menang ngedol wakaf. Jadi Imam Abu Hanifah berpendapat boleh harta wakaf dijual. Begitu mendengar hadis ini Abu Yusuf langsung beliau meralat kembali bahwa harta wakaf tidak boleh dijual berdasarkan hadis Umar. Wa qala lan nandika sapa Abu Yusuf law sami'a lamun ngrungu sapa Abu Hanifah. Lau sami alamun ngerungu sapa Abu Hanifah hu ing khobar Umar. Hu ing khobar Umar. Apa terjemahnya? Kata Abu Yusuf sang murid, kalau toh Syekh Abu Hanifah, Al-Imam Abu Hanifah mendengar hadis ini, lau sami alamun ngerungu sapa sinten Abu Hanifah ing khobar Umar, kalau toh beliau juga mendengar hadis ini, laqola bihi, laqola maka yakin handika sapa
Abu Hanifah laqala maka yakin ngandika sapa Abu Hanifah bihi kelawan khobar Umar. Kalau dia tahu hadis ini tentu dia juga akan berkata seperti itu, akan melarang menjual harta wakaf. Sohasa apa waqfu ainin ngawaqafkeun ain, apa waqfu ainin ngawaqafakeun ain atau kahanan muayyanatin kang den tangtuakeun, muayyanatin kang den tangtuakeun mamlukatin kang den miliki. Sah mewakafkan benda anu tertentu. Jadi barang yang dia wakafkan harus benda yang muayyanah, benda harus benda yang tertentu. Misal kamu punya motor bisa dipakai, bisa ketika dipakai habis tidak akan diwakafkan. Atau punya tanah nanti tah deketeun tiang listrik misalkan tah sabaraha bata, 15 bata, 20 bata. Dari tanah itu berarti tanah yang muayyan, ain tanah benda muayyanah yang tertentu karena dari dekat tiang listrik tertentu tempatnya. Kemudian mamlukatin kang den miliki, boga teu urang tanah wakaf. Ya. Pernah wakaf belum? Nah, belum wakaf, kemudian punya ilmunya udah bermanfaat belum? Berprosesnya gitu, ilmu mahnya tak kerja ajar. Kemudian punya anak soleh belum? Waduh, bisa ada masih budak kene gitu. Ada yang udah beres ngaji wakaf balik ke imah yang kawin. Namun cenah yang buat anak nu soleh, semua kakak anak nu soleh, justru sedekah jariah we heula gitu nya. Juga yang balik gitu. Mama hoyong wang soleh hoyong nikah aya ngamalkeun bab wakaf. Lila prosesnya yang budak soleh we. Nu kahiji heula sedekah jariah, boga teu sedekah jariah. Diajar daya nabung, rek naon? Rek nabung keur sedekah jariah keur wakaf. Tapi kade wakaf nu ulah salah gitu. Kudu wakaf keur kepentingan agama. Sa ngawakafkeun benda contohna tanah, tapi tanahna anu muayyanah anu tertentu. Tah tanahna ieu saja tanah. Terus tanahna mamlukakeun kang den miliki, yang kita miliki, bukan tanah orang lain. Milkan kelawan milik dengan kepemilikan yang melukang nerima apa milik anak lain dan alih, yang melukang nerima apa milik anak lain dan alih dengan kepemilikan yang bisa dipindah tangankan. Ya. Misalkan Mang Heru punya tanah menang meuli, itu kan sudah menjadi milik ya. Barang yang sudah menjadi milik, yang sudah dibeli itu menjadi milik kita dan bisa dipindah tangankan. Dulu ya tak barang anu diwakafkeun teh kudu aya faedahna. Ya, kudu ada manfaat. Nah, tufidu kang awe faedah ofaen. Tufidu kang awe faedah ofaen faedatan kalawan faedah. Barang diwakafkeun teh di samping kudu muayyanah ya, tertentu, di samping kudu mamluka kita miliki juga harus tufidu bisa berfaedah. Baik faedah halan non halal teh di dalam masa analika berguna seketika itu juga. Baik faedahnya itu kontan seketika berfaedah, ada manfaatnya. Au ma'alan atau mengko au ma'alan atau mengko atau faedahnya itu nanti. Sekarang memang belum ada faedahnya, tapi nanti pasti ada faedahnya. Mana contohnya? Contohnya aya faedah kasam merotin seperti buah gitu ya. Kita mewakafkan pohon itu belum berbuah, tapi kan nanti akan berbuah. Au manfaatin atau manfaat yustajaru kang bisa den sewa. Au manfaatin atau manfaat yustajaru kang bisa den sewa opolah manfaat goliban ing dalam umum ing dalam lumrah. Itu lumrah. Mana contohnya wahya baqiyatun. Wahya lan utawi ain iku baqiyatun kang tetep. Nah, kemudian ketika dimanfaatkan
Jadi kan tupidu ya, barangnya bisa dimanfaatkan. Ketika dimanfaatkan wahya baqiyatun, dia masih tetap. Li'anau kana saat temene iku syuri'a, li'anau kana saat temene wakaf iku syuri'a dan syariataken apa wakaf liyakuna supaya yen ta'ana apa wakaf iku sedekatan jariyatan, sedekah jariyah. Mana tu contohna wazalika lan utai contone mengkon wakaf kangsa. Wazalika lan utai contone mengkonon wakaf anu sah. Iku kawaktu syajarin kaya wakaf seperti mewakafkan pohon. Lirai karena pawatone syajar. Lirai karena pawatone sajar, seperti mewakafkan pohon untuk dimanfaatkan hasilnya. Jatah hasil atau dimanfaatkan nama. Wahulin lan papaes lilu bisin karena dan mewakafkan perhiasan untuk kemanfaatan dipakai. Dengan perhiasan diwakafkan ke. Namun sebab memakai menang lantaran perhiasan itu adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan, dan ketika dimanfaatkan itu bendanya tidak hancur, tidak hilang. Tapi awas hulin mewakafkan perhiasan untuk dipakai, bukan untuk dijual. Kalau untuk dijual mah nanti akan hilang manfaat, akan hilang bentuknya. Jadi ketika dimanfaatkan jangan sampai menghilangkan bentuknya. Maka kalau dipakai itu bentuknya masih utuh gitu kan. Wa nahwi miskin lan umpamane misik, mewakafkan minyak misik untuk apa? Lisyamin, karena dan ambu untuk baunya, untuk kemanfaatan baunya. Wa raihanin lan kembang mazruin kang den tandur, atau mewakafkan apa? Bunga yang ditanam, itu supaya kelihatan indah dan wangi. Itu boleh katanya, itu sah hukumnya. Bi khilafi udil buhur, berbeda kelawan kayu ubupan atau kayu kemenyan. Bi khilafi udil buhur, berbeda kelawan kayu buhur, kayu menyan, kemenyan. Bolehkah kita mewakafkan kayu kemenyan, kayu buhur tuh? Jawabannya tidak boleh ini mah. Nah, kenapa tidak boleh? Li'annahu karena saat temennya udul buhur, karena sesungguhnya kayu buhur, kayu kemenyan, iku la yuntafa'u, ora bisa deta alak manfaat udul buhur. Iku la yuntafa'u, ora bisa den alak manfaat bi'udul buhur, karena kayu buhur, kayu kemenyan tidak bisa dimanfaatkan illa bistihlaki, angin kelawan rusake udul buhur. Illa angin bistihlaki kelawan rusake udul buhur. Kumaha artinya? Kecuali dengan cara merusakna. Kayu kemenyan mah moal bisa dimanfaatkan kecuali dengan cara dirusak. Dengan cara apa tiba kayu kemenyan? Yang dibakar ya. Kayu kemenyan untuk dibakar, maka dia tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan cara merusak. Nah, maka mewakafkan kayu kemenyan mah hukumnya tidak sah. Wal mat'umi lan panganan, ngawakafkeun panganan, Mang Ajis teh ahli sodako ngawakafkeun mie ayam. Kaza kamang sodikin. Sah tidak wakafna? Itu sah, naon sababna? Liana nafa'u, karena saat temene manfaatnya mat'um, karena manfaat makanan mah iku filahi merusak mat'um. Makanan mah akan bisa dimanfaatkan dengan cara dihabiskan, dirusak. Nah itu. Wazamu ibni sholalan utawi penyanane ibnu sholah lan utai penyanane ibnu sholah sihata wabil ma'i ing sahe ngawakopaken banyu
si hata wakil main sahe ngawakopakan banyu. Saur pangarasa Ibnu Solah cenah saha cenah cai jadi wakafkeun ngawakafkeun cai tah eta pendapat Ibnu Solah teh iku ikhtiarun pemilih pemilih lalu kadu Ibnu Solah eta mah pilihan anjeunna we mewakafkan air, sahnya mewakafkan air itu hanya pendapat pilihan beliau doang gitu. Jadi tidak kuat ya, karena apa ya kan, air itu termasuk kategori mak'um ya, makanan dan minuman masyrob ya. Maka tidak boleh diwakafkan. Wa yasiulan sapa waqful maghsubi ngawakopakeun barang kang den gosap. Apa waqful maghsubi ngawakopakeun barang kang lagi den gosap. Mangripahi keur cicing papangieun Mang Sodikin. Mang Sodikin lagi apa? Lagi nyantai aja. Oh, kamu kalau jalan-jalan nggak pakai motor? Enggak, Kang Ripain saya nggak punya motor. Oh, ya udah tuh, motor saya wakafkan kepada Kang Sodikin. Mana motornya? Lagi digosap. Kusahanya biasa Mang Syahrul digosap namanya. Pertanyaan anak, boleh kamu wakafkan barang yang lagi digosap? Jawaban anak, wa yasihu dan sah gitu Mang Syahrul. Apa waqful maghsubi mewakafkan barang yang lagi digosap, tapi susah mengambilnya. Wa in ajaza lan sanajan apes sapa wakif, wa in ajaza lan sanajan apes sapa wakif an takhlisihi saking nyelamatakan saking nyelamatakan maksud walaupun susah untuk menyelamatkan barang yang tengah digosap dan mangsa ulah wae. Lu ke mana tangan gosap motor nanti terbalik-balik gitu ya. Boleh barang yang tengah digosap diwakafkan karena nanti juga akan bisa kita ambil. Wa waqful ulwi lan ngawakopakeun barang kang ana ning dhuwur. Wa waqful ulwi lan ngawakopakeun barang kang ana ning dhuwur. Naon artinya? Boleh mewakafkan bagian atas. Duna supli orang anak nisor. Duna supli orang anak nisor, mewakafkan bagian atas tetapi tidak dengan bagian bawah, diwakafkan untuk tanah ya. Saya mewakafkan tingkat atas tanpa bagian bawah masjidan ing masjid nuluhur diwakafkan ke masjid nu handapna teu nuluhur wungkul. Duka 5 lantai misalkan, kan nuluhur mata diwakafkan ke masjid nuluhur nawungkul, boleh enggak? Boleh. Waqful ulwi boleh mewakafkan barang yang ada di lantai atas duna sukri tanpa lantai bawah, tanpa berikut lantai bawah, diwakafkan masjidan di masjid. Wal aujahu lan utawi kaul kang luwih aujah iku sihatu waqfil musya'i sah ngawakopakeun perkara kang sumrambah. Sah ngawakopakeun perkara kang sumrambah. Naon maksudna? Sah mewakafkan harta yang masih milik bersama harta hubung teh. Pijae jeung si bakar menang harta warisan gitu nya. 100 bata bari hartana encan dibagi-bagi, namanya musya, harta yang masih milik bersama harta hubung namanya. Dulu diwakafkan kan harta musya teh, harta yang masih milik bersama dan belum dibagi-bagi itu kemudian diwakafkan. Boleh tidak? Boleh. Wa in qala lan sanajan setitik opo al musya, walaupun harta tersebut sedikit diwakafkan karena naon masjidan ing masjid. Nah, diwakafkan misalkan 10 bata ke masjid harta hubung teh. Boleh, walaupun itu statusnya masih bersifat musya, masih bersifat harta hubung. Nah, setelah diwakafkan tuh yang 10 batanya kumaha tah? Wa yahrumu. Wa yahrumu dan haram. Wal muksu menang fihi dalam al musya. Karena wayana ketika tanah yang rubung tadi sudah diwakafkan sedikit misalkan, maka statusnya menjadi haram. Haram apa? Diam di tanah
rubung tersebut di tanah musya tersebut, di tanah yang masih milik bersama tersebut, itu haram kita diam di situ. Bagi siapa haram teh? Alal junubi, ngatasnya wong kang junub. Jadi jetrumnya, ngerti enggak? Ini ada harta rubung nih, harta rubung misalkan 100 bata diwakafkan sabaraha 10 bata, sah teh wakafna sah gitu ya. Tapi ketika tanah itu sudah diwakafkan, ya, walaupun cuma sedikit ya, maka tanah musya tadi, tanah rubung tadi statusnya menjadi haram didiami oleh orang yang haid atau oleh orang yang junub. Kenapa? Karena kasatrum oleh yang 10 bata yang sudah diwakafkan. Nanti tuh, ini tanah nih segini, seberat 100 bata, diambil 10 bata diwakafkan. Yang diwakafkan cuma 10 bata, tapi efeknya menjadi keseluruhan. Jadi tidak boleh bagi orang yang haid, bagi orang yang junub diam di tanah rubung tadi. Tapi kan sama diamnya di sebelah pulaunya sama gitu. Jadi namanya tagliban karena menyamaratakan. Tagliban karena ngeratakan, tagliban karena ngelaterakan. Lil mani maring ngelarang karena menyamaratakan larangannya komplit daunkan. Kan tanah yang sudah diwakafkan tidak boleh didiami oleh orang yang junub, maka yang lainnya juga karena belum dibagi-bagi sama tersetrum ya, menjadi dilarang. Wa yumnaulan dan cegah apa etika pon salatul lan salat bihi kelawan yasi. Salah. Wa yumna ya. Wa yamtan ulang kacegah apa etika pon salatul salat bihi kelawan yasi musya. Tapi belum bisa dipakai, tidak wayam tanu dan tidak boleh itikaf sholat min ghairi idzni malikil manfaat gitu. Saking tanpa izin, saking wong kang ngamilik manfaat. Saking liyane wong kang, saking tanpa izin wong kang ngamilik manfaat. Nah itu biwaqtu wa sabaltu wa ma ba'da wa alam.